Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Zat wajibul wujud saat masih tersembunyi. Dia tidak dikenal, tidak diketahui, dan belum ada yang menyembah. Zat wajibul wujud adalah sosok yang menzahirkan zatnya sendiri. Dan ketika itu belum ada sesuatu apapun, yaitu waktu, masa, tempat, ruang yang ada, hanya dirinya sendiri, tiada yang lain ketika itu. Zat wajibul wujud berfirman, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka kuciptakanlah makhluk, agar denganku mereka mengenalku." Dari firman inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu yang selain dirinya. Kala itu Allah belum bernama Allah, maka Allah bertajali dan terjadilah A'yan Qaudiyah. Ketika itu Allah Zat wajibul wujud bernama Alif Ha. Lalu Allah bertajali lagi dan muncullah A'yan Sabitah. Ketika itu Allah Zat wajibul wujud bernama Hu. Kemudian Allah bertajali lagi dan terciptalah Nur Muhammad. Pada saat Allah hendak membuat zat yang selain dirinya untuk supaya zat baru tersebut mengenal Allah, maka Allah mengambil segenggam dari nur sifat jamalnya. Lalu segenggam nur sifat jamalnya itu digenggam, dan Allah berkata kepada segenggam nurnya itu, "Kunni Muhammadan." Lalu terciptalah zat baru, yaitu nur yang bernama Muhammad di alam zatul buhti. Pada saat itulah hanyalah ada dua zat saja, yaitu Allah dan Nur Muhammad yang bernama Al-Fa atau Nur Allah. Nur Muhammad adalah sifat dari setengahnya zat atau cahayanya zat. Keduanya serupa indah namun tak sama namun serupa. Ketika Nur Muhammad baru tercipta, maka Nur Muhammad terpesona dan kagum dengan nur zat yang ada di depannya, yaitu nur zat Allah. Saking terpesonanya, maka Nur Muhammad berkata, "Allahumma." Itulah kata pertama daripada Nur Muhammad, sekaligus kata yang pertama sekali terucap oleh makhluk yang paling pertama sebelum ada alam raya ini. Nur Muhammad berkata, "Allahumma," karena terpesonanya dengan keindahan nur zatnya Allah yang ada di depannya. Karena Nur Muhammad merasa teramat sama nurnya dengan nur Allah, maka Nur Muhammad berkata, "Siapa Tuhan dan siapa hamba?" Lalu Allah menjawab, "Dimanapun aku sembunyi, maka kau tak akan dapat menemukan aku tanpa petunjukku. Dan dimanapun kau bersembunyi, aku akan tetap menemukanmu, karena kau dari aku." Lalu Nur Muhammad menjawab, "Kau Tuhan dan aku hamba." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Aku ada karena kau ada, dan kau ada karena aku ada." Lalu Allah melanjutkan, "Zahiru Rabbi wal batinu abdi." Yang telah zahir adalah Tuhan, dan yang masih batin adalah hamba. Dan Nur Muhammad menjawab, "Illallahu Allah warruhum." Hanya Allah, dialah Allah yang penyayang. Itulah kalimat batin Nur Muhammad. Lalu Allah berkata, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu Nur Muhammad menjawab, "Bala syahidna wa rabbuna la ilaha illallah." Iya benar, kami naik saksi, kau Tuhanku, la ilaha illallah. Lalu bersaksilah Nur Muhammad, "Hu zatullah asyhadu an la ilaha illallah." Dialah zat Allah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang mewujud melainkan hanya Allah. Itulah yang memisahkan mana nur Allah dan mana Nur Muhammad. Dan Allah menjawab kesaksiannya,
wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan aku Allah bersaksi bahwa Muhammad Rasul Allah. Dan dari sinilah untuk pertama kalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala meresmikan bahwa Nur Muhammad adalah Rasulnya. Itulah dua kalimat syahadat dari Nur Muhammad atau syahadatnya Nur Muhammad, sesuai dalam kitab Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam, atau dengan diutusnya ke dirimu alam semesta menjadi ada. Kemudian Nur Muhammad mengucapkan, la ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah nuri haqqullah, la ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Ketika itu memang baru hanya ada dua zat mawjud, yaitu Allah dan Nur Muhammad. Kemudian Allah berkehendak untuk membuat alam semesta dan seisinya. Tujuannya adalah agar mereka mengenal Allah. Lalu Allah membuat alam semesta dan seisinya dengan Nur Muhammad. Saudaraku sang sejati, maka bisa dikatakan bahwa Nur Muhammad adalah induk cikal bakalnya muncul dan terjadinya segala sesuatu, termasuk tubuh kita ini. Ketika Allah berkehendak untuk membuat alam semesta dan seisinya, yang tujuannya adalah agar mereka mengenal Allah, Allah berkata kepada diri Nur Muhammad, kun sholli ala Muhammad, atau kalimat bahasa syariatnya, sallallahu ala Muhammad. Kalau dalam bahasa Al-Quran, innallahu wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Di sini pada saat Allah berkata, kun sholli ala Muhammad, kepada diri Nur Muhammad, lalu Nur Muhammad membelah diri menjadi 4 bagian. Kalimat membelah diri menjadi 4 bagian adalah istilah bahasa, kalimat yang sering dipakai oleh para ahli makrifat, atau istilah lain daripada nurun ala nur. Jika dibahas dalam pembahasan ilmu syariat, maka kalimatnya akan berbunyi, Allah membagi Nur Muhammad menjadi 4 bagian, atau terpecah menjadi 4 bagian. Bagian pertama dari Nur Muhammad, Allah ciptakan kolam untuk menulis segala jalan hidup alam raya. Bagian kedua dari Nur Muhammad, Allah ciptakan Lauh Mahfuz, yaitu pasangan dari kolam yang akan bekerja sama dalam menulis segala aturan, rahasia, dan jalur hidup alam raya seisinya, beserta kodok dan kodarnya yang menyertainya. Sedangkan bagian ketiga dari Nur Muhammad, Allah menciptakan arsy, yaitu alam ketuhanan. Alam yang pertama diciptakan Allah untuk nantinya ditempati oleh makhluknya, selanjutnya yaitu para malaikat. Sedangkan bagian keempat dari Nur Muhammad, Allah menciptakan asal-usul makhluk, yaitu akal. Dan dari bagian keempat inilah Allah menciptakan pengetahuan, cahaya, nyawa, jasad, sifat, dan ruh, dan semua malaikat termasuk Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel, juga bumi dan langit serta seisinya. Semua diciptakan dari bagian keempat daripada Nur Muhammad. Maka ramailah alam ketuhanan dengan malaikat dan ruh-ruh suci yang selalu bertasbih di arsy-Nya Allah. Arsy Allah sudah ada 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi dan langit serta seisinya. Di tiang arsyilah tertulis ribuan puji-pujian dan asma Allah yang selalu dibaca oleh para penghuni arsy. Kalimat suci yang pertama kali ditulis oleh kolam di atas Lauhul Mahfuz adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Dan surat yang pertama kali muncul di alam raya adalah surat Al-Fatihah. Lalu dilanjut kemunculannya surat Al-Ikhlas dan surat Yasin, juga puji-pujian yang ada di tiang-tiang arsy. 50.000 tahun setelah penciptaan arsy, maka Allah berkehendak menciptakan langit dan bumi dari bagian keempat Nur Muhammad. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia yang pertama kali, yaitu Adam alaihi salam. Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam
dari 7 tanah yang ada di belahan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengambil 7 tanah itu. Lalu Allah berkata, kun Adama, maka terciptalah Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memindah Nur Muhammad pada kening Nabi Adam. Lalu bersujudlah semua malaikat di depan Nabi Adam, dan sempurnalah Nabi Adam dengan Nur Muhammad. Saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati, pada dasarnya semua ruh manusia dan jin itu menyembah kepada Allah ketika di alam ruh. Mereka semua bertasbih, dan ketika ditiup ruh itu pada jasad manusia dan terlahir ke bumi, mereka lupa dengan sumpah dan syahadat yang para ruh ucapkan di alam ruh. Hingga sampai di dunia, mereka menjadi manusia yang beragam kepercayaannya. Dan ketika mati, semua manusia akan kembali ditanyai, siapa Tuhanmu dan siapa Muhammad? Itulah pertanyaan yang dulu ditanyakan Allah pada ruh dan ditanyakan lagi ketika di alam kubur. Jika manusia tersebut tidak bisa menjawab, maka telah dianggap ingkar dan lalai dengan sumpahnya, janjinya, dan syahadatnya. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.